Selamat datang, mahasiswa baru jurusan Ekonomi Pembangunan. Selamat bergabung dan selamat mengikuti rangkaian Ombus jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalam, amma ba'du. Yang terhormat para rekan dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, para rekan tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi yang saya banggakan, Ketua Himpunan Jurusan Ekonomi Pembangunan, Ketua BEM dan BLM, Ormawa di lingkungan Fakultas Ekonomi, para panitia, para mahasiswa baru jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, selamat pagi, salam sejahtera. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan dari Fakultas Ekonomi untuk menyambut kedatangan para mahasiswa baru jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2020-2021. Jumlah mahasiswa yang mendaftar dan diterima serta bergabung menjadi mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan tahun ini ialah kurang lebih 206 orang. Dan sekarang hadir bersama kita. Kepada para mahasiswa baru, saya sampaikan selamat atas keberhasilan Anda untuk melampaui persaingan yang begitu ketat meraih tempat untuk belajar di kampus ini. Selanjutnya, saya percaya bahwa Anda menggunakan kesempatan ini untuk berkarya secara maksimal. Kepada para mahasiswa baru, selain ucapan selamat datang, saya ingin menyampaikan bahwa dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita semua harus tetap semangat. Memang kita perlu memprioritaskan kesehatan dan kesehatan sesama, namun kita juga tidak boleh berhenti bekerja dan berkarya. Sudah barang tentu tantangan di masa depan kita akan lebih beragam. Tentunya pandemi ini akan berdampak signifikan terhadap aspek seluruh kehidupan di Indonesia. Oleh karenanya kita perlu bersiap diri dengan mengembangkan wawasan, mengasah keterampilan, dan memperkaya pengalaman. Para mahasiswa baru di kampus Unsil ini tentunya kita akan sangat berbeda suasananya, di mana asal sekolah yang Anda tekuni waktu di SMU dulu. Saya berharap agar Anda dapat menyesuaikan diri dan mampu berkarya secara baik dengan modal suasana yang ada di kampus ini.
Hadirin sekalian, saudara-saudara para mahasiswa baru, sebagaimana diketahui bahwa Unsir ini merupakan perguruan tinggi yang dibanggakan khususnya di Priangan Timur dan sudah dikenal namanya sejak tahun 1979. Fakultas Ekonomi berdiri pada tahun 1980 dan jurusan Ekonomi Pembangunan tahun 1981, dan pada tahun 2014 Universitas Siliwangi berubah status menjadi Universitas Negeri. Kita semuanya harus menyadari bahwa Fakultas Ekonomi di Universitas Siliwangi merupakan karya dari seluruh warga masyarakat. Jadi kita wajib menjaga dan melakukan upaya untuk menumbuh kembangkan agar selalu unggul di berbagai bidang kompetisi global. Sistem pembelajaran di perguruan tinggi tidak cukup hanya belajar yang bersifat kurikuler, ya, dari yang diambil dari kurikulum di kelas secara formal, tetapi mahasiswa harus banyak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sehubungan dengan itu, maka seorang mahasiswa harus bisa membagi waktunya, ya, antara ekstrakurikuler dan kurikuler untuk melakukan proses pembelajaran secara lengkap melalui kegiatan kokurikuler yang terstruktur dan terencana dengan baik. Jurusan Ekonomi Pembangunan bekerja sama dengan unit-unit kegiatan mahasiswa dan organisasi mahasiswa lainnya akan melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kedewasaan dan kemandirian mahasiswa. Dengan demikian, para mahasiswa diminta secara aktif untuk memanfaatkan dan mengikuti dengan baik kegiatan tersebut. Kita harapkan bersama bahwa orientasi prestasi semakin menjadi warna utama dalam kegiatan kemahasiswa ini. Dalam kesempatan ini saya juga ingin berpesan kepada adik-adik sekalian bahwa bantuan dari masyarakat, ya, dalam mendukung kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini harus kita hargai. Ini akan memberikan manfaat untuk jurusan Ekonomi Pembangunan. Oleh karena itu, kesempatan untuk dapat belajar di jurusan Ekonomi Pembangunan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh mahasiswa. Para mahasiswa angkatan 2020-2021, saya percaya bahwa Anda masuk ke jurusan Ekonomi Pembangunan memiliki tujuan untuk memperoleh kehidupan pribadi atau keluarga yang lebih baik di masa yang akan datang. Tentulah dan peliharalah selalu tujuan itu, karena tujuan hidup yang selalu mendasari langkah kita untuk menuju di masa depan yang lebih baik. Sebagai warga negara Indonesia, kita semuanya memiliki kewajiban bersama untuk mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia agar kewajiban kita dapat dilaksanakan. Saya berharap setelah lulus kuliah
nantinya Anda dapat bekerja secara kreatif, inovatif, dan ikhlas dan dengan sungguh-sungguh tanpa melanggar rambu-rambu norma-norma aturan lainnya, sehingga karya yang bermakna dapat diwujudkan dan terukur. Negara kita membutuhkan para pembuat karya di kampus ini. Seluruh perundang-undangan dimulai dari norma dan aturan harus diwujudkan sebagai suatu sistem, sehingga semua warga dapat berkarya secara sinergis. Hanya dengan cara inilah kesejahteraan bangsa Indonesia setiap individu dapat dicapai. Proses pembelajaran di jurusan ekonomi pembangunan yang saudara akan lakukan dengan cara perkuliahan online ataupun offline, ya, ini akan menjadikan bahwa anak bangsa sanggup memenuhi kewajiban yang akuntabel dan menyumbangkan keahlian mewujudkan berbagai bentuk karya untuk nusa bangsa dan alma mater. Para ormawa dan para panitia yang saya banggakan serta mahasiswa baru yang saya cintai, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kepada kita semua rasa kepedulian, kebersamaan yang tinggi serta kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan kegiatan dan tugas kita bersama di kampus yang kita banggakan ini. Selamat berkarya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya lanjutkan, ya. Ini karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, makanya saya akan sampaikan tentang etiket proses belajar mengajar pada saat daring untuk semester ganjil 2020-2021. Nah, yang pertama, dosen dan mahasiswa mengikuti jam perkuliahan sesuai dengan jadwal dengan toleransi keterlambatan yang sesuai kesepakatan pada kontrak mata kuliah. Nah, ada kemungkinan di sini, ya, saudara bikin grup WA mata kuliah dengan dosennya masing-masing. Nah, untuk mengetahui siapa dosennya, ini akan ada di simak, ya, akan disimak. Ada nanti lebih detailnya kakak kelas saudara akan menguraikan bagaimana cara mengontrak mata kuliah. Nah, ada kemungkinan pada saat menentukan kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa, itu sepakatnya kelas A jam berapa, kelas B jam berapa, ini sudah masuk ke dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Ya, jadi itu sesuai dengan perjanjian pada saat saudara ngontrak mata kuliah, saudara bikin grup WA
ya, sehingga komunikasi bisa jalan terus. Lalu hal yang kedua, dosen dan mahasiswa wajib berpakaian rapi pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi jangan sampai saudara pakai pakaian yang tidak sopan, ya. Jangan masih pakai piyama, saudara ikut kuliah, ya. Karena di dalam daring ini biasanya menggunakan Google Meet atau Zoom ini akan kelihatan di kamera. Nah, makanya saudara mahasiswa ini wajib berpakaian rapi karena akan terlihat di kamera. Ya. Lalu yang kedua, ini untuk jurusan ekonomi pembangunan ini sebenarnya sudah ada ketentuan yang sudah baku, ya, yaitu biasanya dalam perkuliahan offline ini adalah 75%, ya. Nah, dalam kuliah daring ini ditingkatkan kehadiran saudara minimal ini 80% dari seluruh total jumlah perkuliahan. Jadi saya ingin meningkatkan bahwa saudara ini harus betul-betul mengikuti dengan keberlanjutan. Jadi jangan sampai mengikuti kuliah minggu ini, minggu depan tidak. Ini harus konsisten, ya, konsisten. Jadi biar nanti dalam hal proses pembelajarannya ini atau capaian pembelajaran ini ya akan dicapai. Lalu juga mahasiswa ya wajib di depan kamera dan mengikuti perkuliahan dengan baik sampai selesai. Nah, di Zoom ini bisa jadi si mahasiswa ini dia masuk lalu misalkan bisa mengisi absensi, lalu setelah itu dia tinggalkan, tidak menyimak secara keseluruhan. Biasanya di Zoom ini ada nama, jadi saya pernah memanggil mahasiswa, tapi mahasiswanya tidak kunjung nampak wajahnya. Nah, ini yang sering terjadi, ya, daring ini. Jadi mahasiswanya melakukan aktivitas apa gitu kan, ya, tapi hanya ada nama aja. Pas saya panggil namanya misalkan Fulan, assalamualaikum. Nah, si Fulan ini tidak menyaut, ya, sedikit pun. Itu menunjukkan bahwa si Fulan ini tidak mengikuti kuliah dengan baik. Nah, jadi dinampakkanlah, ya, wajah saudara atau kameranya sehingga si dosen mengetahui bahwa Anda hadir. Nah, ada kemungkinan dosen juga men-screenshot seluruh yang hadir pada saat itu. Nah, disamakan dengan isian daftar absensi. Nah, ini kalau saudara hanya ada nama, ini disinyalir ada kemungkinan saudara melakukan aktivitas lain selain kuliah. Nah, ini makanya dengan seperti itu, ya, yang poin yang kedua terakhir, mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas. Jadi saudara harus betul-betul mengikuti sejak awal, ya, sampai akhir suatu mata kuliah. Nah, kecuali kalau saudara izin dulu kepada dosen, Pak, saya mau ke belakang atau ada sebentar ada keperluan nih, ya, dan mudah-mudahan dosennya mau mengizinkan, gitu kan. Lalu yang terakhir, memang kita harus selalu semangat
ya antusias, bahagia dan menikmati proses perkuliahan. Karena memang ini adalah kenapa harus bersemangat lalu antusias dan bahagia, ini adalah imunisasi dalam suasana Covid ini. Ini salah satu imunisasi sehingga imun kita akan meningkat. Maka kalau orang yang bahagia tidak terus tidak bahagia gitu kan. Nah, makanya ini akan turun imunisasinya. Maka perkuliahan ini harus bahagia, harus semangat ya. Nah, itu mengenai netiquette proses pembelajaran ya dalam daring ini. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, dan mudah-mudahan ini saya sudah sharing ke semua dosen untuk mengikuti etiket proses belajar daring ini. Nah, selanjutnya ya, saya akan mengemukakan ini karena di acara saya harus sedikit menjelaskan secara umum Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka. Nah, sebenarnya kampus Merdeka Belajar itu ya, ini bahwa intinya aja ya, bahwa mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di mana saja ya, di mana saja di perguruan tinggi ya. Sementara kalau Unsil di masuk PTN, ngambil kita di PTN ya, di PTN yang lain. Nah, itu intinya. Jadi mata kuliah, bisa mata kuliah yang berbeda, bisa juga mata kuliah yang sama. Cuma memang kalau mata kuliah yang sama itu saya belum bisa menyarankan, dan kita sebenarnya untuk kampus Merdeka Belajar ini belum ada juknisnya dari universitas ya, karena memang ini harus ada kerjasama dengan universitas negeri yang lain ya. Seperti kalau misalkan ada seorang mahasiswa mau mempelajari tentang ekonomi kesehatan. Nah, ekonomi kesehatan tidak ada di jurusan ekonomi pembangunan, bisa ngambil di Fakultas Kedokteran UI tentang ekonomi kesehatan. Nah, masalahnya nanti bentuk juknisnya, nilai konversi dari SKS-nya seperti apa. Nah, ini belum bisa dilakukan ya, belum bisa dilakukan. Nah, itu jadi sangat mahasiswa sangat bebas. Nah, itu untuk mata kuliah. Nah, selain itu juga ada proses magang ya. Jadi bukan hanya mengambil mata kuliah, proses magang ini juga masuk ke dalam SKS ya, SKS. Jadi satuan kredit semester. Jadi kalau misalkan magangnya 6 bulan ini atau 4 bulan, ini harus disetarakan dulu berapa SKS magang ini ya. Sementara kalau di prodi-prodi yang lain ya, di perbankan itu sudah ada magang ini, ada SKS-nya. Nah, di kita magang masih belum dimasukkan ke dalam SKS. Begitu juga kalau mahasiswa. Nah, ini proyek di desa. Nah, proyek di desa ini juga harus dimasukkan ke dalam SKS ya.
Jadi bukan hanya kontrak mata kuliah, tapi juga proyek di desa ini harus jelas ada SKS-nya. Nah, sampai sekarang di tataran implementasi Universitas Siliwangi ini belum ada, sedang digodok juknisnya. Ya. Lalu juga bisa dengan mengajar di sekolah. Nah, kalau mengajar di sekolah juga ini harus dimasukkan ke dalam SKS. Ini mau dikonversi dengan mata kuliah apa? Ini mengajar di sekolah ini, ya. Lalu pertukaran pelajar, ya, pertukaran pelajar ini. Nah, ini khusus mirip dengan pertukaran pelajar itu yang disebut dengan Permata Sakti kalau nggak salah, ya. Permata Sakti ini jadi mata kuliahnya yang sama, misalkan begini, ya. Permata Sakti itu ini yang baru muncul, ya, setelah Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar ini muncul Permata Sakti. Artinya begini, mata kuliah yang sama, misalkan teori atau ekonomi kewirausahaan ada di sini, saudara bisa mengambil di tempat lain. Cuma kesusahannya ini ada pembagian zona. Ada zona barat, yaitu zona barat itu Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, ada zona timur, di mana zona timur ini, ya, ada timur, ada tengah. Itu daerah Irian Jaya misalkan. Cuma masalahnya, nah, bagian timur atau boleh mengambil ke bagian barat, tapi kalau bagian barat juga boleh mengambil ke bagian timur atau tengah, ya, Jawa dan Sumatera ini. Cuma kalau kita lihat arus informasi itu banyak di barat, di Indonesia bagian barat, di Sumatera, di Jawa. Jadi ke bagian timur ini agak telat, agak lag informasi, sehingga di sini tidak ada kesetaraan informasi, ya. Nah, ini yang mungkin belum kita implementasikan seperti itu, ya. Jadi, nah, kalau dari timur boleh mengambil ke barat karena informasi di barat jauh lebih cepat, sehingga mata kuliah kewirausahaan ini bisa mengambil dari barat. Tapi kalau barat ini kelihatannya agak susah karena informasi di barat jauh lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Nah, itu mungkin kendala-kendala. Jadi harus ada memang kesetaraan dulu, ya, kesetaraan dulu. Kalau itu Permata Sakti. Lalu penelitian dan riset. Nah, penelitian dan riset juga, misalkan ada mahasiswa yang mengikuti riset, ya, dilibatkan oleh dosen, juga bisa masuk SKS, ya. Nah, itu. Nah, ini kita belum bisa melakukan, ya. Belum bisa melakukan hal-hal seperti itu, ya. Jadi ya, nah itu. Jadi bisa pertukaran pelajar berdasarkan tadi Permata Sakti. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Ini untuk pengenalan apa kampus Merdeka Belajar. Bisa saudara
download ya. Ini saudara baca, saudara pelajari. Nah, bagaimana di internet sudah banyak Merdeka Belajar Merdeka Belajar atau kampus Merdeka ini ya. Nah, mungkin itu sebelumnya penjelasan tentang kampus Merdeka Belajar. Ya, saya kira selanjutnya saya akan kemukakan ya dosen-dosen yang mengajar di jurusan ekonomi pembangunan. Itu yang pertama ya, yang senior itu Bapak Encan Kadarisman. Nah, nanti bisa dilihat di fotonya ya. Itu mengajar ya, saya hanya 1 atau 2 mata kuliah aja tentang ekonomi internasional, perdagangan internasional ya. Nanti kurikulumnya sudah akan dijelaskan oleh Pak Chan. Lalu yang kedua, Dr. Haji Asep Yusuf Hanafiah. Nah, ya nanti saudara bisa lihat fotonya ya. Mana Pak Asep gitu. Nah, Pak Asep ini membina atau mengaku mata kuliah mikro ya, mata kuliah mikro dan ekonomi publik. Lalu yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah Pak Jumri. Pak Jumri ini yang dari dosen yang 1, kedua, ketiga ini alumni Fakultas Ekonomi S1-nya ya. Tapi S2 dan S3-nya ini ada yang di luar, Pak Ade di luar S2-nya, tapi kebanyakan alumni S2 dan S3-nya ini di Universitas Pajajaran. Lalu yang keempat yaitu saya sendiri ya. Ini saya urutkan dari yang paling senior ya. Saya sendiri Agus Sukarso. Ini saya juga S1-nya alumni jurusan ekonomi pembangunan ya. Lalu yang ke mata kuliah yang saya berikan atau yang diampu oleh saya itu perencanaan ekonomi salah satunya ya, lalu evaluasi proyek. Lalu yang kelima ya, yang kelima adalah Pak Dr. Apip ya, Apip Supriyadi. Nah, saudara bisa dilihat fotonya, mana Pak Apip ya. Beliau S1-nya juga dari ekonomi pembangunan ya, ekonomi pembangunan, S2-nya di Unpad, S3-nya di Unpad, dan sekarang sedang menjabat wakil dekan 1. Jadi kalau ada keperluan dengan wakil dekan 1, Anda bisa berhubungan dengan Pak Apip ya. Nah, mata kuliahnya ini ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ini dibina oleh Pak Apip. Selanjutnya nomor 6 yaitu dosen yang ke-6 itu Ibu Dr. Haji Iis Surgawati ya. Dia spesialisasinya di statistik ya, ekonometrik dan matematik yang suka ada trik-triknya. Itu biasanya beliau ini sangat mumpuni. Lalu yang ke-7
ya, yaitu Pak Andi Rustandi SEMSI. Nah, Pak Andi ini mata kuliah yang diampunya adalah kewirausahaan. Jadi beliau ini sangat intens dengan kewirausahaan. Jadi kalau ada program-program kewirausahaan itu secepatnya ini bisa berkonsultasi dengan Pak Andi Rustandi. Ya, selanjutnya yang ke-8 ya. Yang ke-8 adalah Dr. Nanang. Dr. Nanang Dr. Nanang ini mata kuliahnya itu bisa di perencanaan, bisa di UMKM, ya, bisa di evaluasi proyek. Jadi ini cuma spesialisasinya itu di UMKM, usaha kecil dan menengah. Lalu selanjutnya Pak Iwan Ridwan itu ini salah satu dosen yang punya NITK nomor induk dosen khusus, karena beliau ini dari luar instansi kecil, jadi bukan dosen tetap tapi dosen NITK. Nah, kalau yang lainnya itu adalah NIDM. Lalu Ibu Fatimah. Nah, Ibu Fatimah Zahra Nasution. Nah, beliau ini spesialisasinya di ekonomi syariah, selanjutnya Pak Chandra Budi, ya. Pak Chandra Budi juga mata kuliahnya adalah ekonomi moneter, ya. Pak Chandra Budi ini yang sebentar lagi ini bisa pensiun. Lalu Pak Dr. Ade Komaludin. Pak Dr. Ade Komaludin juga ini adalah lulusan jurusan ekonomi pembangunan angkatan paling senior, karena Pak Ade ini adalah, dan Pak Asep ini angkatan 81, kalau saya angkatan 82. Selanjutnya dosen yang lain yaitu Ibu Dwi Hastuti. Nah, beliau ini juga dari lulusan S1-nya dari lulusan ekonomi pembangunan, S2-nya dari Universitas Pajajaran. Dia mengampu mata kuliah matematika, ya, matematika dan statistika serta ekonometrika. Ini mirip dengan Ibu Haji ini karena satu tim biasanya, ya. Nah, lalu yang lainnya atau selanjutnya Ibu Risna. Nah, Ibu Risna ini yang paling pangais bungsu, ya. Ini kedua terakhir dari bawah. Nah, Ibu Risna Amelia ini juga dosen masih junior, ya, lulusan S1-nya dari jurusan ekonomi pembangunan, S2-nya dari Unpad. Nah, yang terakhir yang baru masuk itu Pak Anwar. Pak Anwar beliau ini khusus di mata kuliah agama, karena beliau ini latar belakangnya adalah agama, ya, pendidikan agama. Jadi kita punya dosen ada dosen khusus mengenai agama. Jadi ini bisa diberdayakan di seluruh prodi yang lain, ini bisa menggunakan Panwar karena spesialisasinya di pendidikan agama. Ya. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan
hari ini. Selanjutnya nanti bisa di mata kuliah, ya, ini bisa melalui daring lagi dengan saudara angkatan 2020-2021, atau bisa melalui perwakilan Anda, ya. Jadi nanti kan ada KM-nya, ya, setiap kelasnya. Nanti juga diperkenalkan siapa dosen wali Anda ini oleh sekretaris jurusan. Saya kira pertemuan ini cukup sekian. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang untuk mahasiswa baru jurusan atau program studi ekonomi pembangunan tahun akademik 2020-2021. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Jurusan merangkap Ketua Program Studi, yaitu Bapak Asa Sukarso SME, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit informasi atau materi tentang jurusan atau program studi ekonomi pembangunan. Dan dalam hal ini saya dipercaya selaku sekretaris program studi untuk program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Ya, seperti yang ditugaskan kepada saya hari ini, saya memberikan materi tentang prodi, tentang jurusan yang menyangkut kurikulum dan sebagainya. Tapi tidak ada salahnya pada kesempatan ini saya sedikit mengulas, ya, tentang pertama dilihat struktur organisasinya, ya, bahwa jurusan ekonomi pembangunan, program studi ekonomi pembangunan. Jadi nama jurusan dan program studinya itu adalah sama. Kalau dilihat dari sejarahnya itu kan, jurusan ekonomi pembangunan atau program studi ekonomi pembangunan ini mengalami beberapa kali perubahan nama. Dulu mengenal namanya ekonomi umum, kemudian ekonomi studi pembangunan, dan sekarang ekonomi pembangunan. Ya, ya. Jadi untuk ketua jurusan merangkap ketua program studi dijabat oleh Bapak Asa Sukarso ME. Kemudian untuk sekretaris jurusan kebetulan dipercayakan kepada saya, yaitu Ujang Kadarisman. Kemudian untuk ketua penelitian dan pengembangan di prodi ini dipegang oleh atau dijabat oleh Ibu Dwi Hasuti Lestari Komalina SEI. Sedikit mengulas tentang sejarah dari jurusan atau program studi ekonomi pembangunan, ya, di mana jurusan ini berdiri atau pertama kali dibuka adalah pada tahun 1981, yang secara kebetulan saya adalah salah seorang pelakunya, ya, artinya saya merupakan alumni angkatan pertama dari program studi ekonomi pembangunan. Ya, waktu itu Universitas Siliwangi masih bersatu sebagai perguruan tinggi swasta. Ya, kemudian saya sampaikan di sini mengenai visi dan misi, ya, dari program studi ekonomi pembangunan. Ya, pertama, visinya yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing pada bidang ekonomi Indonesia tahun 2022. Kemudian misinya adalah, ya, ada 3 misi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pembelajaran dan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan lulusan mandiri dan berdaya saing. Kemudian menghasilkan karya ilmiah, ya, bagi para dosen tidak tertentu yang bersumber dari penelitian. Kemudian yang ketiga adalah, ya, melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Ya, jadi misi ini merupakan penjelmaan dari
Tridharma perguruan tinggi. Ya. Kemudian apa yang menjadi tujuan dari program studi ekonomi pembangunan ini? Yang pertama adalah menyiapkan mahasiswa sebagai generasi masa depan yang memiliki kepribadian yang mulia, ya, kemudian kemandirian dan bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan mahasiswa yang memiliki kualitas keilmuan dan kemampuan dalam menganalisis yang handal dalam bidang ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan yang sudah barang tentu hal ini adalah sangat diperlukan khususnya ya oleh ekonomi Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ekonomi ya yang terjadi dalam masyarakat. Ya, kemudian apa itu prodi ekonomi pembangunan? Ya, kalau kita membahas atau menjelaskan tentang program studi ekonomi pembangunan, kita tidak bisa lepas dari menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan ekonomi pembangunan. Ya, jadi ekonomi pembangunan itu merupakan salah satu bagian ya dari ilmu ekonomi yang secara spesifik ya mempelajari persoalan pembangunan yang terjadi di negara-negara berkembang. Ya. Kemudian selain itu program studi ini akan menganalisa berbagai isu-isu perekonomian untuk kemudian mencari dan menemukan solusi ya dari berbagai persoalan ekonomi secara kritis. Nah, itu yang merupakan yang disebut dengan program studi ekonomi pembangunan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah program studi ini juga dipersiapkan untuk menjadi perencana ya bidang pembangunan ekonomi ya sehingga bisa terserta terciptanya kesejahteraan bersama. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin yang jadi pertanyaan, mengapa Anda memilih program studi ekonomi pembangunan? Ya, masuk diri Anda ya. Kenapa pada saat Anda mendaftar ke perguruan tinggi negeri yang khususnya ke UNSI yang dipilih adalah program studi ekonomi pembangunan ya ini ada beberapa hal yang jadi pertimbangan bahwa ekonomi pembangunan bisa jadi prodi yang tepat bagi Anda, terutama apabila Anda mempunyai minat untuk mempelajari ilmu ekonomi ya. Kemudian yang kedua ya khususnya ya bagi Anda yang memilih program studi ini berpeluang untuk berperan serta dalam mewujudkan pembangunan negara di masa depan. Lulusan FP ini menjadi perencana pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Ya, kemudian yang berikutnya juga ya bahwa ya program studi ini merupakan ya jurusan yang paling cocok terutama bagi Anda yang sangat suka dengan hitung-hitungan ya yang berbasis kuantitatif, misalkan matematik, ekonometrik dan statistik ya. Kemudian sudah barang tentu hasil-hasil dari perhitungan ini dapat dijadikan dapat digunakan untuk menganalisa ya, kemudian dijadikan sebagai kurva dan statistik lainnya ya. Artinya bahwa diharapkan lulusan dari program studi ekonomi ini ya katakanlah mampu menganalisis ekonomi Indonesia, mampu menganalisis pergerakan nilai tukar, mampu menganalisis pergerakan indeks harga saham dan lain sebagainya. Ya, kemudian mata kuliah yang sangat penting di program studi atau di jurusan atau program studi ekonomi pembangunan adalah yang terutama adalah menyangkut teori ekonomi ya, baik ekonomi makro maupun ekonomi mikro ya. Kemudian beberapa mata kuliah yang tidak kalah penting ya, yaitu ekonomi pembangunan, ekonomi internasional ya, kemudian ekonomi perencanaan, ekonomi regional, ekonomi industri, serta beberapa mata kuliah lain yang sudah pada tentu tidak semata-mata mata kuliah yang berbasis teori ekonomi ya. Sebab di jurusan ekonomi pembangunan juga kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk mempelajari beberapa mata kuliah yang
diadopsi atau diambil dari program studi yang lain seperti pengantar manajemen, dasar akuntansi, manajemen keuangan, serta marketing ya. Karena di program studi ekonomi pembangunan ini ya, seperti kita ketahui ada yang disebut dengan peminatan ya atau konsentrasi. Nanti di semester 7 ada 2 konsentrasi yang ditawarkan kepada Anda, yaitu konsentrasi bisnis dan konsentrasi publik ya. Artinya tidak menutup kemungkinan ya para lulusan dari program studi ekonomi pembangunan ini juga bergerak ya atau bekerja di sektor swasta ya, terutama untuk pemerintahan ya, di perbankan juga ya, dan tidak menutup kemungkinan ya kerja di sektor swasta ya. Kemudian yang tidak bisa dilepaskan bahwa di mata kuliah yang ada di ekonomi pembangunan ini adalah mata kuliah bersifat kuantitatif yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu menyangkut matematik, statistik, dan ekonometrik ya. Kemudian rata-rata ya, kalau kita lihat ada beberapa karakter mahasiswa yang kuliah di program studi ekonomi pembangunan ya. Karakter yang pertama, mahasiswa itu sangat teliti ya. Kemudian sangat tekun, kemudian sangat detail, kemudian tidak lupa adalah kritis yang merupakan ciri khas, serta rasional ya. Kenapa rasional ini menjadi salah satu karakter mahasiswa di jurusan ekonomi pembangunan ya, karena banyak dibekali dengan ilmu-ilmu yang bersifat kuantitatif ya. Kemudian hal lain juga yang sangat penting di sini bahwa karakter mahasiswa FPI itu adalah dia adalah sangat independen ya. Kemudian tadi disebutkan senang berhitung ya, kemudian wawasannya sangat luas ya, artinya mahasiswa FPI itu dituntut juga untuk belajar mandiri ya, artinya mendapatkan informasi-informasi yang bersumber dari luar kuliah ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa prospek ya dari lulusan program studi ekonomi pembangunan ini ya, bahwa program studi ekonomi pembangunan atau jurusan ekonomi pembangunan merupakan salah satu program studi yang termasuk dalam program studi yang cukup favorit, artinya peminatnya cukup besar ya. Kenapa ya? Mungkin salah satunya adalah karena lulusan program studi ekonomi pembangunan punya peluang berkarir yang cukup bagus ya. Kemudian yang kedua ya, lulusannya ya dapat menduduki posisi yang strategis, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan ya, artinya di kursi pemerintahan. Kemudian yang berikutnya, lulusan program studi ekonomi pembangunan banyak berkecimpung di instansi pemerintah dan lembaga negara, lembaga penelitian, organisasi politik ya, organisasi publik, sektor swasta, perbankan, dan BUMN ya. Dan tidak sedikit pula kan, banyak lulusan dari program studi ekonomi pembangunan ini seperti tadi disebutkan ya, dalam organisasi politik ya, banyak ya yang menduduki atau duduk sebagai anggota legislatif baik di DPRD tingkat 1, tingkat 2 ya, atau di pusat ya. Kemudian program studi ekonomi pembangunan memiliki dosen tetap sebanyak 15 orang ya. Memiliki dosen tetap 15 orang. Dari 15 orang ini 5 orang diantaranya adalah bergelar doktor atau lulusan S3 dan lainnya adalah lulusan S2 ya. Ya, sebagian besar ya dari dosen tetap yang mengelola program studi ekonomi pembangunan ini merupakan alumni ya, alumni dari program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tasikmalaya ya. Ya, kemudian kurikulum ya.
Ya, jadi kurikulum yang diberlakukan untuk mahasiswa angkatan Anda, angkatan 2020 itu totalnya ada 144 SKS. Jadi 144 SKS ini adalah SKS yang harus Anda tempuh untuk menjadi seorang sarjana lulusan program studi ekonomi pembangunan, ya. Ya, yang terdiri yang tersebar dalam 8 semester, ya. Semester pertama nanti Anda akan mendapatkan 23 SKS, semester 2 ada 21 SKS, semester 3 ada 21 SKS, semester 4 21, semester 5 23, semester 6 17, kemudian semester 7 ini ada 6 SKS skripsi, ya. Semester 8 6 SKS, kemudian semester 7 tadi 17 SKS, ya. Semester 7 ini adalah mata kuliah yang merupakan mata kuliah konsentrasi, yaitu konsentrasi bisnis dan konsentrasi publik, yang masing-masing ditawarkan sebanyak 7 mata kuliah, dan Anda wajib mengambil 4 mata kuliah dari 7 wajib yang ditawarkan, ya. Kemudian dalam kurikulum ini juga dicantumkan mata kuliah KKN, artinya semua mahasiswa yang kuliah di Universitas Siliwangi wajib untuk melaksanakan kuliah kerja nyata yang waktunya sekitar 1 bulan, ya, termasuk misalkan mahasiswa angkatan 2017, ya, yang secara kebetulan karena kondisi yang tidak memungkinkan melaksanakan kuliah kerja nyata secara langsung, maka KKN untuk tahun ini, ya, tahun akademik 2019-2020 dilaksanakan secara online, dan mahasiswanya sudah selesai melaksanakan kuliah kerja nyata, dan di akhir studi Anda diwajibkan untuk menyusun skripsi dengan bobot 6 SKS, ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa untuk angkatan 2020, angkatan Anda yang baru masuk di program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, ya, totalnya itu ada 206 orang, ya, dan dibagi menjadi 5 kelas, ya. Nanti untuk kelas A, ya, jadi kelas A ini adalah mahasiswa dengan nomor dengan NPM-nya 20 34 01 001 sampai dengan 20 34 01 041. Itu yang masuk ke dalam kelas A dengan dosen wali Pak Jumri. Kemudian yang kedua, ya, kelas B dengan NPM 20 34 01 042 sampai dengan NPM 20 34 01 082. Kemudian kelas C, ya, kelas B ini dosen walinya Pak Nanang, Dr. Nanang Rusliana, ya, yang baru lulus S3-nya kemarin. Kemudian yang berikutnya kelas C, ya, dengan dosen wali Pak Aso Sukarso yang sekarang dipercaya menjadi ketua program studi, ya. Kelas C, ya, yang masuk ke kelas C adalah mahasiswa dengan NPM, ya, mulai 20 34 01 083 sampai dengan 23 34 01 123, ya. Jadi ujungnya 083 sampai dengan 123, ya. 3 angka terakhir. Kemudian kelas D, ya, kelas D ini dosen walinya Dr. Ade Komaludin, ya. Adapun mahasiswa yang masuk ke kelas D adalah mahasiswa dengan nomor pokok 3 angka terakhir, yaitu 124 sampai dengan 164. Dan kelas E, ya, ini dosen walinya Ibu Fatimah Zahra Nasution, ya, kelas E, ya. Adapun mahasiswa yang masuk ke dalam kelas E adalah nomor pokok terakhirnya 165 sampai dengan 206, ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya.
Sudah barang tentu ya bahwa dalam kegiatan Obus ini waktu yang disediakan sangat terbatas. Ya, nanti pada kesempatan yang lain mungkin saya akan berbicara lebih banyak ya dengan waktu yang lebih banyak sudah barang tentu. Nanti juga ada kegiatan perwalian yang akan disampaikan oleh para dosen wali ya, di mana di dalamnya adalah salah satunya Anda harus mengontrak atau mengisi kartu rencana studi yang akan dibimbing nanti oleh dosen wali ya masing-masing kelas, serta akan difasilitasi oleh para mahasiswa nanti ya. Ya, itu adalah merupakan ya materi, saya kira bukan materi lah, sebagai perkenalan dengan jurusan ekonomi pembangunan ya. Sudah barang tentu ya masih jauh dari lengkap ya. Namun demikian mudah-mudahan memenuhi kriteria yang ada ya. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada Formawa, dalam hal ini adalah himpunan mahasiswa jurusan atau program studi yang sudah memberikan waktu serta kesempatan kepada jurusan atau program studi untuk memperkenalkan jurusannya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.